Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi bertemu dalam bahasan yang lain, yaitu PLC dari microcontroller. Jadi kita akan membahas membuat sebuah PLC atau mendesain sebuah PLC dari komponen-komponen lepasan atau microcontroller. Sudah kita ketahui bahwasanya PLC ini banyak sekali dipakai di dalam industri, akan tapi kelemahannya harganya terlalu tinggi. Sedangkan microcontroller ini harganya cukup murah, sehingga kita nanti akan mendesain bagaimana membuat PLC dari microcontroller. Oke, lebih lanjut kita akan bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu lagi apa microcontroller itu. Microcontroller adalah sebuah IC. IC itu bentuknya seperti ini. Ini di dalamnya ada chip dari silikon yang berisi rangkaian-rangkaian. Tidak dari segi fisiknya tidak beda dengan IC-IC yang lain. Akan tapi di dalam sini ini terdapat komponen yang betul-betul banyak sekali sehingga dapat berfungsi seperti komputer kecil di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi namanya microcontroller seperti ini IC. Ini mirip dengan komputer. Cuma bentuknya dalam satu IC saja. Kalau komputer ini terdiri dari puluhan IC di dalam sini, tapi microcontroller itu cuma terdiri dari satu IC saja. Kesamaannya di mana? Komputer dia butuh masukan berupa mouse, berupa keyboard. Ini adalah masukan. Kalau masukan-masukan ini difungsikan, maka dia akan mengeluarkan. Keluarannya apa? Layar, LCD ini, atau mungkin di speaker atau di printer. Itu adalah keluarannya. Sama juga dengan microcontroller. Dia punya masukan dan keluaran. Misalkan kaki-kaki sini difungsikan sebagai masukan, misalkan saja. Sini difungsikan sebagai keluaran. Masukannya berupa apa? Bedanya kalau di sini masukannya berupa gerakan, berupa tekanan tombol. Sini masukannya adalah berupa listrik, positif atau negatif. Jadi kalau dikasih listrik positif, diproses di dalam sini sesuai dengan program yang dijalankan di dalam sini, nanti akan menghasilkan keluaran di sini. Sama dengan komputer. Komputer dikasih tekan tombol apa? Tergantung dari program yang berjalan di sini. Kalau programnya game misalkan, maka ditekan tombol panah, maka di sini akan lari ke sana, lari ke sini. Mouse digerakkan, misalkan sini bergerak. Lain lagi kalau programnya Microsoft Word misalkan, atau Microsoft Excel. Tentu kalau ditekan tombol bukannya dia main-main, bukan nembak, tapi di sini akan kursornya akan pindah-pindah. Nah, demikian juga ini tergantung dari programnya. Nah, programnya diisikan di dalamnya sini, misalkan di sini dikasih masukan, keluarnya nyala semua, misalkan bisa saja seperti itu. Oke. Microcontroller ini banyak disukai orang karena harganya murah. Ada yang harganya hanya sekitar Rp16.000, ada yang Rp25.000, ada yang Rp40.000. Sampai ada yang 1 juta, tergantung daripada kerumitan dari rangkaian yang ada di dalamnya atau kemampuannya. Lebih jelasnya, marilah kita ambil salah satu contoh, salah satu jenis dari microcontroller. Di sini saya pakai AT Mega 8. Ini adalah satu microcontroller yang dikeluarkan oleh Atmel Industry. Ini adalah pecahan dari Intel. Dia mendirikan satu pabrik IC
yang memproduksi yaitu ATmega 8. Kita lihat kalau dari atas IC-nya bentuknya seperti ini. Cara membaca kakinya adalah arahnya berputar berlawanan arah jarum jam seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 14, 15 ke sana. Fungsi kaki-kakinya apa? Di sini kita lihat ada VCC, dia butuh masukan positif. GND, dia butuh masukan negatif. Jadi ini adalah catu dayanya, power supply-nya. Ini akan kita hubungkan ke adaptor positif, ini ke negatif. Di sini ada GND juga, bisa dipilih salah satu ini, atau dua-duanya disambungkan, tidak apa-apa. Toh di dalamnya dia juga sudah nyambung antara ini dengan ini sebagai ground. Kemudian di sini ada tulisan PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, kemudian loncat ke sini, PD5, PD6, PD7. Ini apa? Ini adalah port, singkatan dari port D. Di dalam microcontroller ini terdapat 3 macam port atau 3 kelompok port. Ada C, mulai dari PC0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kemudian PB, di sini ada PB0, PB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada PD, mulai PD0 sampai PD7. Port itu apa? Port itu adalah kaki yang bisa digunakan untuk masukan atau keluaran. Jadi bisa dijadikan keluaran, bisa dijadikan masukan, juga bisa. Tergantung dari programnya. Kalau kita program ini sebagai masukan, maka kaki ini sebagai masukan. Nah, bisa kita masuki listrik. Tapi kalau kita program sebagai keluaran, maka dia akan jadi keluaran. Tergantung daripada program kita. Oke, ini salah satu contoh. Jadi kita bicara masukan dan keluaran. Nah, ini ada banyak sekali kaki di sini yang bisa kita gunakan. Yang lainnya nanti dulu, sementara itu saja ini diperhatikan. PD0, PD1 sampai PD7 ini bisa dipakai masukan atau keluaran. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, karena kecilnya microcontroller ini biasanya dipakai untuk kontrol peralatan-peralatan yang kecil yang butuh kecerdasan tinggi. Misalkan robot di sini, robot pencari jejak misalkan. Maka cukup dengan IC 1 seperti ini, kemudian dijalankan pakai baterai 4, karena butuh satu daya 5 volt, dia pakai baterai 4, kemudian voltasenya diturunkan di sini sehingga tepat 5 volt, distabilkan. Ini sudah bisa mengendalikan roda ini kapan dia berbelok, seakan-akan ini sudah merupakan peralatan yang cerdas. Hanya dengan menggunakan microcontroller. Oke. Kemudian di dalam otomotif, dunia otomotif, tanpa kita sadari, mobil-mobil sekarang ini di dalamnya penuh dengan microcontroller. Contohnya di sini untuk mengontrol engine atau mesinnya, performanya supaya bagus. Contohnya sekarang ada model Jetronic. Bagaimana cara mengatur bahan bakarnya, berapa jumlah bahan bakarnya, berapa jumlah udaranya, sehingga campuran antara bahan bakar dan udara betul-betul pas, sehingga irit pembakarannya betul-betul menjadi pembakaran yang sempurna. Atau mungkin untuk mengajukan pengapian, kalau kecepatan tinggi, maka pengapiannya perlu dimajukan. Itu yang mengatur adalah microcontroller. Bahkan di sepeda motor pun sekarang ada CDI yang bisa diprogram, bisa dimajukan kapan pengapiannya. Itu adalah microcontroller juga. Di dalam CDI tadi ada microcontroller.
Ada juga digunakan untuk airbag system. Ini apabila terjadi kecelakaan, nabrak, supaya sopirnya ini tidak celaka, maka di sini ada kantong udara. Begitu terdapat benturan, maka kantong udara langsung tertiup, sehingga seperti bantal di sini, orangnya tidak celaka, tidak membentur dashboard depan, tapi dia seakan-akan kena bantal di sini. Ini adalah airbag system. Atau mungkin personalized driver setting. Settingnya di sini, misalkan untuk di sini cermin, ngatur ini pun juga bisa diatur pakai microcontroller. Anti maling bisa juga di sini sistem pengamanannya. Keypad entry, misalkan di sini untuk mengunci pakai remote, itu pun juga ada microcontrollernya di dalamnya. Kemudian untuk mengukur bahan bakarnya atau mengontrol emisi gas buangnya, mengontrol remnya supaya tidak terjadi pengereman mendadak misalkan. Ini semuanya bisa dikontrol pakai microcontroller. Mobil-mobil sekarang sudah banyak sekali memakai microcontroller. Bahkan mesin fotokopi itu pun di dalamnya terdapat banyak microcontroller. Karena murah, memang murah dan cerdas, sehingga bisa dipakai dengan gampang di mana-mana. Oke. Nah, gimana terus memasukkan programnya? Kalau komputer jelas. Di sini mungkin kita bisa memasukkan flash disk, atau kita bisa mengambil dari jalur internet, atau kita masukkan CD di sini. Ini kalau komputer. Gimana masukkan programnya? Kita punya masukan berupa keyboard sama mouse, punya keluaran berupa layar. Tapi gimana masukkannya program? Apa bisa lewat mouse? Apa bisa lewat keyboard? Tidak bisa. Nah, harus dimasukkan pakai CD, pakai hard disk, eksternal hard disk misalkan, flash disk, macam-macam. Nah, demikian juga ini komputer kecil kita ini, yaitu microcontroller kita ini. Ini punya masukan, punya keluaran. Tapi gimana masukkan programnya? Maka kita perlu komputer yang diisi program, dijalankan, kemudian melalui perantara namanya ini downloader. Yang paling umum dipakai adalah USB ASP, karena ini standar internasional ya. Ini open source, sehingga banyak sekali yang mengembangkan ini. Kita tidak takut. Misalkan pakai Windows 32, ada Windows 64, ini ada drivernya sudah disediakan terus mengikuti perkembangan. Yang paling banyak pakai USB ASP. Nah, ini harganya pun juga tidak begitu mahal, sekitar 70.000 ini sudah termasuk ongkos kirimnya ya. Nah, ini dari komputer ini masuk ke USB sini ada kabel dihubungkan ke IC ini, ke kaki-kaki IC. Kita akan bahas nanti. Nah, maka programnya ini akan masuk ke dalam sini. Nah, begitu dikasih catu daya, maka dia sudah lepas berdiri sendiri dari komputer, seakan-akan dia komputer mandiri sendiri di sini dalam satu IC. Gimana cara masukkannya? Nah, biasanya orang memasukkannya memakai program. Contohnya ini adalah Code Vision AVR. Kita lihat di sini. Nah, Code Vision di sini dia ditulis dalam bahasa C. Kita lihat di sini port D sama dengan 0x 0f. Nah, artinya port D diisi angka ini. Berarti ini ada angka yang nyala, ada yang mati. Kemudian diganti dengan ini delay, ini adalah penundaan, dan selanjutnya. Ini memakai bahasa C. Ada lagi program yang lain seperti Bascom. Dia memakai bahasa BASIC. Ini memasukkan programnya. Setelah dikompil jadi bahasa mesin, jadi angka, baru kemudian dari sini kemudian dikirim pakai ini masuk ke sini. Nah,
Begitu biasanya. Oke, sementara itu kita akan lanjutkan lagi. Kita sudah tahu gambarannya apa itu microcontroller. Sekarang kita lanjutkan, yaitu apa itu PLC. Oke, kita akan ketemu di video berikutnya.